Jadi mau apa yang saya kasih di depan ketorannya terpampang Laskar Ribu Ratu yang visinya jelas sekali untuk floating baru, floating yang sejahtera dan bermartabat. Laskar itu singkatan Lukman Zakarias. Jadi Mama Bapak sekarang bisa melihat apa yang akan kita buat untuk floating ke depan. Apa yang dimaksud dengan floating baru, floating sejahtera dan bermartabat? Baru berarti ada yang usang, ada yang lama. Sama seperti dulu, orde lama, ada orde baru. Sekarang orde reformasi. Karena kita melihat daripada tingkah pola yang selama ini berjalan di birokrasi kita, yang tadi lo dikatakan oleh kedua saudara kita ini, membuat Flores Timur tetap berada di tempat Jo. Artinya tidak berjalan, tidak bergerak. Bergerak pun ada, tapi tidak signifikan. Ya, orang lagi betul begitu-gitu Jo. Ya, maka ini harus kita rubah, kita perbaiki Flores Timur kita ini. Maka kita buat floating baru yang bagaimana, yang membuat kita nanti akan menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih bermartabat. Mungkin di tempat ini juga saya pernah berbicara. Tadi juga sudah diungkapkan. Bagaimana kita bisa melihat floating ini, ya, yang sebenarnya kita harapkan ada berubah setelah dulu, ya, 5 tahun lalu kita berjuang bersama untuk menghasilkan pemimpin di Flores Timur ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana program-program pembangunan kita. Saya baru beberapa minggu yang lalu dengan Pak Tokan dan sebagainya, kami ke mana itu? Ke Sekbad, mana itu? Badu ya, kami singgah itu di Brewood Center. Saya itu kepingin sekali mau melihat itu bagaimana sih, ya, stadion yang ingin dibangun itu. Kami naik ke atas, ternyata menyedihkan. Kita mengukur melihat itu, belum sampai 1 lapangan bola kaki. Padahal namanya Brewood Center, berarti rencananya bukan hanya lapangan bola kaki, tapi dan lain sebagainya, lengkap stadion. Sangat menyedihkan. Hanya ada apa namanya orang barau, ya, barau itu talut, kalau di Kalimantan barau, ya, sini talut. Dan juga tanah yang diratakan begitu saja, sangat menyedihkan. Belasan miliar ya habis. Saya bilang, beginikah uang rakyat Flores Timur dijadikan seperti ini? Saya pergi ke Solo, ke Talut, Bubuat Agamu, juga demikian. Ke Adonara juga dan Solo, kita melihat juga di situ hamparan daripada merungge, kebun merungge, sama sekali hancur, hanya sepotong-sepotong. Nah, ini yang menyedihkan kita. Sehingga saya bilang ini yang tadi yang saya bilang Brewood Center itu hambalannya Flores. Jokowi aja tidak mau membangun hambalan karena itu ada unsur tidak pidana. KPK juga sudah masuk, kita tidak tahu nanti bulan Oktober ini juga KPK akan datang juga untuk melakukan lagi investigasi. Nah, ini yang membuat kita tidak bermartabat. Sehingga mengapa saya mengatakan kita buat Flores Timur yang lebih baik, Flores Timur baru yang sejahtera dan bermartabat. Maksud saya sejahtera itu apa? Semua potensi, Bapak bisa lihat itu, yang berhubungan dengan ekonomi PAD kita itu harus bisa kita lakukan. Kita di Nagini coba, kita bicara di sini, ini ada kaitan pertanian sedikit, perikanan, pariwisata. Inginnya saya sebenarnya kita di Larantuka itu pariwisata menjadi lebih dominan. Karena kita sudah punya wisata rohani. Tinggal kita padukan dengan wisata yang lain. Saya kemarin di Lombok, Bapak bicara di sana mereka, api itu saya bantu mereka sehingga mereka bisa juara. Tapi orang lain yang terima penghargaan. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menjual, ya, produk kalian dalam bidang adat ini dengan bisa menghasilkan pemasukan yang baik? Maka itulah saya bilang ke depan kalau kami terpilih, dan saya yakin Tuhan Dia memberkati kita semua, yang namanya wisata rohani, wisata adat, wisata bahari, wisata alam dan sebagainya harus kita padukan. Jangan sampai orang datang waktu Semana Santa, sudah itu Sabtu sobani. Tolong bikin mereka menetap. Itu dengan paket-paket pariwisata yang baik. Maka untuk itu, Larantuka juga kita harus buat baik, jangan kumuh. Mama Bapak baca di situ tuh, yang saya bilang adalah memekarkan Larantuka. Ada LSM dan lain sebagainya datang, saya undang seminar. Pak Lukman, kami ingin bagaimana
pemikiran Bapak kita memindahkan Larantuka ke pulau yang lain. Saya bilang bagaimana kita memindahkan Larantuka? Presiden Jokowi aja memindahkan sekarang Jakarta ke IKN aja memerlukan biaya besar, triliunan. Itu aja harus mendatangkan investor dari luar negeri. Kita yang punya PAD paling rendah, dan paling rendah kita zaman sekarang ini. Kalau waktu Pak Yosni masih 70-an M, tapi sekarang itu 30-40-an M. Menyedihkan. Pada seorang pemimpin bisa dinilai dia berhasil itu salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Ini kita kan sedih, bukan naik tapi malah turun. Maka saya bilang, saya tidak setuju memindahkan. Tapi kalau Anda tanya dengan saya, apakah Larantuka perlu diperluas? Ya. Saya sudah keliling semua di Badu, di Rekomie, dan mereka menyambut di Watuiti, Pak Mikkel juga sama-sama saya. Saya ingin ke depan itu, ya, dengan melihat beliau tadi, Lewolere bilang, Bapak di masyarakat Lewolere bisa masuk 400 lebih. Mereka bilang, apakah Bapak masih mau melanjutkan itu brain center? Saya bilang, sabar dulu, kita membuat studi kelayakan yang benar. Ternyata waktu KPK kalau datang, sudah dinyatakan zona merah. Berarti dia tidak boleh dibangun di situ. Itu berbahaya, dan itu ketinggiannya luar biasa. Masyarakat Lewolere bisa kena kalau terjadi sesuatu. Maka saya bilang, kita ingin memperluas kota Larantuka. Ingin saya bahwa Ile Mandiri kita ini ada di tengah-tengah kota, ya, di tengah-tengah ibu kota Larantuka. Jadi Larantuka ini kita perluas. Seluruh desa, seluruh kelurahan yang ada di seputar Ile Mandiri ini, dia menjadi ibu kota. Maka stadion tidak perlu ada di Lewolere. Mungkin kita harus mencari tempat yang lebih rata. Mungkin di Watuiti ke atas atau di tempat lain. Sehingga kita membuat ke depan itu tempat-tempat keramaian dan tempat pertumbuhan ekonomi lebih banyak. Jadi bukan hanya di Poso. Nah ini salah, ini yang membuat sempit kita hanya berpikir. Tapi coba seluruhnya dan akan indah. Kabupaten nanti yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki gunung di tengah ibu kotanya, ya Larantuka. Ini bukan suatu yang sulit, tidak. Kita tinggal bagaimana kita membuat program-program untuk supaya kota ini bisa diperluas. Sudah, stadion kita pindahkan ke tempat yang lain, yang rata. Maka orang pergi nonton ke sana, biaya keluar dan lain sebagainya. Yang saya sampaikan juga di situ, Mama Bapak, kaitan dengan apa namanya itu untuk anak-anak muda itu, balai latihan kerja. Saya ingin ke depan itu anak-anak muda kita, karena sudah susah sekarang kita lihat pekerjaan dan sebagainya, mereka dilatih untuk memperoleh keterampilan, setelah itu diberikan biaya, lalu mereka itu diawasi, didampingi, diberdayakan, bukan seperti sekarang. Selamatkan orang muda, dapat doi, tapi sistemnya hibah, tidak berhasil, uang hilang, bubar. Maka kita ingin ke depan harus ada pengawasan dan pendampingan yang jelas. Ini yang lemah kita di sini. Pendampingan yang betul-betul memberdayakan mereka yang tamat. Setelah mereka berhasil diberi modal sama seperti pemerintah, tetapi tidak bersifat hibah, tetapi bergulir. Itu bagus membuat orang, wih, saya ini pakai uang pemerintah. Maka saya membangun usaha saya betul-betul sehingga saya bisa mengembalikan angkatan berikutnya mendapat. Bukan lalu uang hilang, 20 juta dapat, lalu sudah itu tidak dikerjakan dengan baik, hilang, APBD kita habis. Tapi kalau bergulir, uang ada, masyarakat juga bisa mendapatkan kemampuan, keterampilan, dapat juga rezeki untuk usaha dia ini. Nah, ini juga kita akan cari tempat yang lain, banyak hal. Politeknik juga saya ingin ke depan. Maka Larantuka akan menjadi indah. Tempat tertentu di daerah. Jadi kita juga menghilangkan konotasi orang Betawi. Koran ini orang belakang gunung, koran ini orang buka gunung. Maka menjadi satu, penuh persaudaraan. Tidak ada lagi kata-kata yang macam demikian. Jadi satu. Saya pergi ke Sumba Barat Daya. Dulu itu kota Wetebula. Tapi sekarang dinamakan Tambolaka. Tetapi yang tadi Wetebula itu masuk menjadi satu kelurahan. Keliling. Jadi luas, luar biasa. Kita juga begitu. Nanti ibu kotanya Larantuka, tetapi yang lain-lain itu juga ikut. Tapi menjadi kelurahan itu bisa diatur semuanya. Tapi pembangunan ekonomi dan sebagainya kan tidak bertempat saja di Poso. Saya lihat selama ini kita kumpul.
Sehingga sebenarnya kalau saya nanti naik dari, yang pertama saya ingin benahi itu pasar itu. Kok kita tidak berani, tidak bisa mampu mengatasi kebersihan? Ini sebenarnya harus ada kemauan kita. Kata orang keren mengatakan there is a will, there is a way. Ada kemauan, ada jalan. Tinggal tekad. Saya bilang kalau saya jadi, saya akan menyingsingkan dengan baju saya. Mari kita kerja. Angkat itu supaya mereka tahu, bupati saja berani mau berbau-bau apa? Badannya, tubuhnya untuk angkut. Dan kita harus standby, kita harus memperhatikan supaya tempat pembuangan dan sebagainya itu jelas. Coba saya masuk, seringkali masuk di pasar, mama saja sudah sampai di pinggir-pinggir jalan. Itu juga keuangan tidak lancar dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Sebenarnya kita benahi lah. Harus ada los, dan mama-mama yang di luar itu kenapa kita tidak masukkan? Kita pungut mereka uang, tetapi kita tidak memberikan perlindungan. Banyak los di dalam pasar saya masih kosong, Bapak. Daripada dia rusak begitu, kita benahi, kita berikan.